terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Miss berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini di pembelajaran ketiga dan keempat. Kalian buka buku kalian di halaman 11. Perhatikan di halaman 11 di aktivitas kedua. Nah, di aktivitas kedua itu ada 5 soal atau 5 pertanyaan yang berhubungan dengan kertas. Anak-anak tahu kertas ya? Yang ini juga apa namanya? Ini adalah kertas. Terus buku kalian, buku tulis kalian itu kertas. Nah, semuanya berhubungan dengan kertas. Sekarang ada 5 pertanyaan yang berhubungan dengan kertas. Nanti kalian jawab. Ada 5 pertanyaan ya. Contoh nomor 1. Sebutkan 3 macam benda yang terbuat dari kertas. Nah, seperti yang Miss bilang tadi ya. Yang terbuat dari kertas. Ini namanya kertas. Jadi, salah satunya adalah buku. Terus apa lagi? Benda-benda yang terbuat dari kertas. Misalnya kerajinan tangan. Seperti misalnya ketika kalian membuat layang-layang mainan ya. Kemudian ada lagi apa? Kapal-kapalan atau lipatan tangan yang berhubungan dengan kertas. Nah, selanjutnya kalian jawab soal selanjutnya seperti mengapa kertas digunakan sebagai tempat untuk menulis. Kalian cari tahu informasi yang berhubungan dengan kertas. Kalian jawab 1-5 ya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 13. Perhatikan halaman 13, aktivitas keempat. Nah, perhatikan ya, di dalam tabel itu ada gambar-gambar yang biasanya digunakan untuk mengukur. Nah, coba perhatikan di aktivitas 4 itu. Yang pertama ada gambar mistar. Yang kedua itu gambar apa? Itu adalah nama alat ukurnya Pak, meteran pita. Kemudian yang ketiga itu namanya meteran roll. Nah, anak-anak pernah nggak lihat ketiga gambar ini? Nah, sekarang kita cari tahu ya, kalian catat di rumah. Jadi nama alat yang pertama adalah mistar. Mistar ini biasanya ada ukurannya apa? Milimeter dan sentimeter. Kalau kalian punya mistar, coba kalian lihat mistar kalian. Di situ ada milimeter dan sentimeter. Nah, kemudian fungsi dari mistar apa? Fungsinya adalah sudah pasti untuk mengukur benda-benda atau yang berbidang datar serta berdimensi kecil. Nah, mistar juga merupakan alat ukur untuk mengukur panjang ya. Tapi biasanya yang diukur itu adalah benda-benda yang kecil. Contohnya apa? Saat kita mau mengukur panjang buku, boleh. Saat kita mau mengukur panjang meja, boleh. Atau buku tulis kalian mau ukur juga boleh. Atau pena, atau spidol, pensil, kalian boleh ukur menggunakan mistar ya, yang berukuran kecil biasanya. Kemudian yang kedua adalah meteran pita. Nah, meteran pita ini juga ada milimeternya, ada sentimeternya, ada meternya, bahkan ada inchnya ya. Biasanya orang bilang inci. Nah, kemudian fungsi dari meteran pita apa? Sama ya, untuk mengukur panjang. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain. Nah, pernah nggak kalian lihat orang-orang penjahit atau mama kalian mau menjahit kain? Biasanya kain diukur dengan menggunakan meteran pita. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu namanya meteran roll. Nah, meteran roll ini sama ya, fungsinya untuk mengukur jarak atau panjang, tapi biasanya dengan yang luas biasanya ya. Contohnya apa? Mengukur panjang lapangan bola basket, atau kalian mau mengukur panjang teras kalian di rumah, atau mengukur panjang kamar kalian. Nah, biasanya menggunakan meteran roll. Nah, kalau kalian pernah lihat orang-orang yang sering membangun rumah, biasanya menggunakan meteran roll. Oke, selanjutnya kalian isi ya tadi ya. Kemudian selanjutnya di aktivitas kelima. Nah, perhatikan di aktivitas kelima. Di situ ada tabel, yaitu kita disuruh untuk mengukur ya, alat ukur dan menentukan alat ukur apa yang digunakan. Nah, coba tuliskan alat ukur panjang yang sesuai untuk mengukur
benda berikut. Nah, apa saja yang mau diukur? Yang pertama, panjang lapangan bola basket. Panjang lapangan bola basket. Luas kan? Nah, biasanya menggunakan alat ukur apa? Menggunakan meteran roll. Kemudian, lebar kolam ikan. Nah, kolam ikan kan besar kan? Biasanya menggunakan apa? Roll. Kolam ikan sama akuarium beda ya. Nah, kemudian panjang kain. Nah, yang tadi Miss bilang panjang kain menggunakan meteran apa? Meteran pita. Selanjutnya, tinggi tiang bendera. Nah, tiang bendera kan tinggi kan? Tinggi sekali. Jadi kita menggunakan apa? Meteran roll. Gak mungkin pakai meteran kain kan? Oke, selanjutnya, lebar buku. Nah, kalau lebar buku kan ini contoh buku ya. Ini bukunya panjang atau cuma kecil segini aja? Cuma kecil segini aja kan? Jadi artinya kita bisa gunakan mengukurnya menggunakan mistar ya. Jadi lebar buku dapat diukur dengan alat ukur mistar. Oke, selanjutnya di paling bawah ya, di aktivitas ke-6. Perhatikan di aktivitas ke-6. Nah, tadi sudah disuntun, sekarang kalian coba cari secara mandiri ya. Ingat, meter itu biasanya untuk mengukur jarak yang lebih jauh daripada sentimeter. Sentimeter kan lebih dekat ya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu tinggi. Nah, contoh panjang lapangan sekolah yang tadi biasanya menggunakan meter atau sentimeter. Lebih efektif menggunakan meter. Sekarang kalian cari untuk panjang buku tulis, lebar kotak makan, kemudian panjang pagar rumah, jarak rumah sakit dari toko buku. Nah, yang lebih tepat itu pengukurannya meter atau sentimeter, kalian tentukan ya. Mudah sekali, ini masih tahap pengenalan. Kemudian kita lanjutkan lagi di halaman 14. Perhatikan di halaman 14. Di situ aktivitas 8 ya. Di situ ada judul lagu yang berjudul Layang-Layang. Nah, layang-layang tadi terbuat dari apa? Dari kertas. Anda pernah dengar nggak? Pasti pernah dengar ya. Kelas 1, kelas 2, coba kita nyanyikan sama-sama ya, sekali saja. Coba sama-sama ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Nah, anak-anak boleh belajar di rumah ya. Coba kalian nyanyikan lagu tersebut di rumah. Kemudian di bawahnya perhatikan ada 5 soal. Contohnya judul lagunya apa? Kalian masukkan. Judul lagunya adalah Layang-Layang Muda ya. Kalian selesaikan 1 sampai 5 yang aktivitas ke-8 itu. Kemudian kita masuk ke pembelajaran keempat. Perhatikan di aktivitas 1, di situ ada tabel 1 sampai dengan 7 itu adalah simbol. Simbol dari apa? Simbol pada atau simbol dari plastik. Nah, kalau kalian tahu kan plastik itu apa? Botol minum biasanya terbuat dari plastik. Coba apalagi yang terbuat dari plastik? Kantong asoy, apalagi ya? Banyak ya benda-benda, coba perhatikan di sekitar rumah kalian, benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, tapi tahukah kalian masing-masing plastik itu memiliki simbol-simbol plastik. Nah, ini simbol-simbol pada plastik terdiri dari ini. Yang pertama ada PETE, nanti dijelaskan ya, atau PET. Kemudian yang kedua HDPE, yang ketiga PVC, yang keempat LDPE, yang kelima PP, yang keenam PS. Kemudian yang ketujuh adalah others. Oke, others. Oke, selanjutnya Miss jelaskan ya masing-masing dari simbol ini. Perhatikan buku kalian. Di buku kalian itu ada simbol ya, ada angka berapa? Ada angka 1. Nah, simbol yang angka 1 ini penjelasannya adalah merupakan jenis plastik atau untuk botol plastik yang biasanya transparan. Nah, anak-anak pernah nggak lihat botol plastik yang transparan yang kelihatan langsung? Contohnya apa? Botol-botol air mineral ya. Kemudian botol air mineral ini atau botol jus. Kemudian botol ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Ya.
Jadi gambar yang pertama ini, simbol yang pertama ini adalah jenis-jenis plastik yang harus digunakan sekali pakai, jangan dilakukan berulang-ulang. Kemudian tidak bisa dimasukkan air hangat atau air panas, tidak boleh ya, sangat berbahaya. Oke, PETE yang tadi penjelasan dari nomor 1, PETE atau polyethylene terephthalate ya. Perhatikan, polyethylene terephthalate itu adalah kepanjangan dari PETE atau PET. Oke. Yang kedua, itu adalah high density polyethylene. Ya, high density polyethylene. Kepanjangan dari HDPE. Nah, jadi jenis HDPE ini itu biasa digunakan untuk membuat botol yang berwarna putih. Botol tersebut biasanya diisi susu ya. Botol jenis ini juga disarankan untuk tidak disarankan untuk penggunaan berulang. Ingat ya, itu adalah penjelasannya. Kemudian yang ketiga, maksudnya yang ketiga itu adalah PVC dengan angka 3 ya. Perhatikan, kepanjangannya adalah polyvinyl chloride. Nah ya, polyvinyl chloride ya. Nah, sekarang kalian perhatikan jenis PVC ini adalah jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Biasanya terdapat pada plastik pembungkus dan beberapa jenis botol. Nah ya, kemudian kandungan dari PVC ini merupakan berupa DEHA yang terdapat pada plastik pembungkus dan dapat masuk ke makanan jika dipanaskan. Artinya bahan-bahan plastik yang mensimbolkan PVC atau yang di angka 3 ini juga tidak baik untuk membungkus makanan ya. Jadi hati-hati anak-anak dalam menggunakan plastik. Kemudian simbol yang keempat, LDPE atau low density polyethylene. Nah, jenis ini biasa dipakai untuk tempat makanan atau botol-botol yang lembek ya. Terus dapat didaur ulang. Terus juga bagus dijadikan barang yang kuat dan memerlukan kelenturan. Itu untuk penjelasan yang keempat. Kemudian jenis yang kelima, ada angka 5 ya. PP itu adalah polypropylene. Nah, jenis ini baik digunakan untuk menyimpan makanan, terutama botol minuman atau botol susu bayi. Nah, siapa di sini yang punya dedek bayi? Nah, jadi kalau kalian punya dedek bayi, kalian lihat dulu kalau mau beli botol susunya, lihat di bagian bawah. Biasanya ada di bagian bawah botol ya. Coba kalian lihat ada nggak simbol PP atau polypropylene? Nah, kalau ada lambang angka kelima, berarti artinya baik untuk anak bayi ya. Hati-hati ya. Kemudian yang keenam adalah polystyrene, PS, polystyrene ya. Nah, jenis ini digunakan sebagai bahan dasar styrofoam. Tahu ya styrofoam ya? Kalau kalian pernah jajan ke mall, biasanya ada tempat-tempat mangkok atau tempat-tempat yang ada tutupan tempat apa ya? Jual-jual nasi di dalamnya, itu adalah terbuat dari styrofoam ya. Nah, tapi itu harus digunakan sekali pakai saja. Nah, terus styrofoam ini menghasilkan polusi saat produksi dan menjadi sumber sampah karena penggunaannya hanya sekali pakai. Dan karena berbahaya tadi, tidak boleh digunakan berulang. Akhirnya sampah lama untuk didaurnya ya. Kemudian tidak dapat terurai di dalam tanah, mengeluarkan gas beracun jika dibakar. Nah, berarti bahayanya polistiren ini atau styrofoam ini jangan kalian gunakan agar kalian tetap sehat ya. Kalian harus bijak untuk memilih mana jenis plastik. Perhatikan simbolnya ya. Walaupun anak-anak kelas 3 boleh lihat dulu kalau mama diajak mama belanja, kalian cek dulu botolnya, lihat simbol-simbolnya. Anak-anak harus tahu ya. Kemudian yang ketujuh adalah other ya, atau polycarbonate. Nah, jenis ini biasanya digunakan untuk wadah makanan dan minuman seperti botol minum olahraga. Polycarbonate ini dapat mengeluarkan bisphenol A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon pada manusia. Nah, jadi itulah adalah jenis-jenis dari simbol plastik. Jadi anak-anak harus bijak dalam memilih
mana tempat makanan atau botol minuman yang lebih baik digunakan ya. Jangan basi-basi. Jadi bahkan sekarang pemerintah menganjurkan untuk tidak menggunakan plastik atau mengurangi sampah plastik. Kenapa? Karena plastik itu sulit sekali diurai atau didaur ulang ya. Anak-anak sekalian ya. Nah, sekarang kembali lagi di halaman 15 di aktivitas pertama. Nah, kalian tulis penjelasan yang sudah jelaskan tadi. Apa arti-arti dari ketujuh simbol plastik tersebut? Kemudian kita lanjutkan lagi di halaman 16. Nah, di halaman 16 di aktivitas kedua, setelah kalian menuliskan penjelasan dari aktivitas 1, kalian dapat mengisi di aktivitas kedua. Tadi sudah dijelaskan ya, jenis-jenis simbol yang nomor 1 sampai dengan 7. Contoh, bahan plastik yang digunakan dalam pembuatan botol susu. Pilihannya ada yang PTI, ada yang HDPE. Nah, kira-kira yang 1 atau yang 2? Tadi sudah dijelaskan ya, yang paling tepat adalah yang bawah, yang 2, angka 2. Paham? Jadi itu adalah jawabannya. Kemudian kalian lanjutkan, pilih jawaban yang tepat untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5. Ingat ya, setelah kalian mengisi aktivitas 1, kalian dapat mengisi aktivitas kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 18. Nah, perhatikan di halaman 18, aktivitas kelima. Ada teks ya tentang permainan ini, belajar tentang PJOK. Jadi ingat kata Miss apa? Harus membacanya terlebih dahulu. Anak-anak baca dulu permainan apa yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian kalian carilah informasi dari teks tersebut. Kalian jawab, ada 5 soal di bawahnya ya. Kalian kerjakan 1 sampai dengan 5. Oke, paham? Sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 19, masih tentang musyawarah, tapi kalian perhatikan di aktivitas 7 saja, yang bagian bawah. Ingat ya, kemarin sudah dijelaskan musyawarah itu tujuannya apa? Untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan atau mencari solusi dari permasalahannya. Banyak caranya, boleh dengan voting suara atau yang lainnya. Oke? Nah, sekarang kita di sini tuliskan 5 contoh pelaksanaan musyawarah di lingkungan sekolah. Nah, kemarin juga sudah dikasih contoh. Contohnya kalau di sekolah musyawarah kita ngapain? Di kelas dulu deh. Kalau di kelas biasanya kita mencari apa? Ketua kelas. Jadi boleh kalian tulis pemilihan ketua kelas, boleh. Kemudian kalian cari contoh lainnya. Ada 5 contoh ya diminta. 1 sudah dikasih contoh. Jadi untuk nomor 2 sampai dengan 5 kalian jawab secara mandiri. Oke, sekarang kita lanjut ke buku cetak matematika. Perhatikan buku cetak matematika kalian di halaman 25. Di halaman 25 kita belajar tentang pengurangan. Nah, sekarang kita belajar tentang pengurangan. Anak-anak sudah belajar kan dari kelas 1, kelas 2. Kita sudah belajar tentang pengurangan. Nah, sekarang yang pertama adalah pengurangan tanpa meminjam. Mudah sekali ya. Ini ada contoh soalnya, 7.585 dikurang 2.355. Ayo kita cari sama-sama. 5 dikurang 5. Habis ya. Kita tulis 0. 8 dikurang 5. 3. Masukkan 3. 5 dikurang 3. 2. Masukkan 2, kemudian 7 dikurang 2 adalah 5. Nah, jadi hasilnya adalah 5.230. Itu yang tanpa meminjam. Sekarang kalian perhatikan, kita masuk ke pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, kalau tadi tanpa meminjam, sekarang kita dengan teknik meminjam ya. Perhatikan, kita mulai dari belakang. 2 dikurang 2, perlu meminjam kah? Tidak ya, 2 dikurang 2 habis, artinya kita tulis 0. Kemudian 4 dikurang 1, berapa? 3, tulis 3. Kemudian 1 dikurang 6, bisa nggak 1 dikurang 6? Nggak bisa Miss. Nah, artinya apa? Kita harus meminjam, gunakan teknik meminjam. Kita pinjam dari sini 1, ini jadi 11, ini berkurang jadi 4. Kenapa 4? Karena sudah dipinjam 1 ke sebelahnya. Ini jadi 11,
11 dikurang 6 berapa? 11 dikurang 6 adalah 5. Nah, ini tadi tinggal 4 ya. 4 dikurang 1 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3.520. Ini untuk yang menggunakan teknik meminjam ya. Kemudian kita masuk lagi menentukan bilangan yang belum diketahui. Masih tentang pengurangan, tapi kali ini bilangannya belum diketahui, sama seperti kemarin ya. Kalau kemarin penjumlahan, tapi sekarang pengurangan. Nah, perhatikan. Jadi ada soal di sini, perhatikan contoh 763 dikurang yang belum diketahui, yang hasilnya adalah 325. Nah, kasih tahu caranya ya. Seperti ini, di buku kalian juga ada. Nih, caranya seperti ini untuk mencari kotak-kotak kosong ini. Perhatikan panahnya ya. Berarti kita harus cari hasil yang ada di sebelah kanan. Nah, pertama kita masukkan dulu yang bagian atas ini ke sebelah, yang paling besar ya, 763. Kemudian hasilnya kita masukkan yang bagian bawah 325. Kita taruh di bawah sini. Ya, caranya seperti itu. Kemudian kita cari hasilnya. Baru itu merupakan bilangan yang belum diketahui yang ada di dalam kotak tersebut. Oke, sama-sama kita cari ya. 3 dikurang 5 bisa enggak? Yang di atas lebih kecil. Artinya kita harus meminjam. Meminjam dari yang sebelahnya ya. Ini jadi 13. Dipinjam 1 kan? Ini jadi 5. Nah, ingat ya, kenapa 5? Sudah dipinjam 1. 13 dikurang 5 berapa? 8. Terus 8. Kemudian 5 dikurang 2 berapa? 3. 7 dikurang 3 4. Nah, jadi hasil yang ini 438. Ya, 438 kita masukkan ke dalam kotak tersebut. 438. Ya, paham? Bisa juga kalau kalian masih kayaknya masih ragu-ragu jawaban yang tadi ditulis kayaknya salah. Boleh kalian buktikan lagi. Seperti ini ya. Kalian kurangi 3 dikurang 8. Artinya ini 13 ya, pinjam dari sebelahnya, karena 3 dikurang 8 nggak bisa. Kita pinjam dari sebelahnya jadi 13. Ini jadi 5. 13 dikurang 8 adalah 5. Yang 6 tadi berubah jadi 5 karena sudah dipinjam 1. 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, 7 dikurang 4 adalah 3. Ya, paham ya? Jadi yang belum diketahui adalah 438. Jadi 763 dikurang 438 hasilnya 325. Oke, paham ya? Kemudian kita masuk ke soal cerita pengurangan. Kalian buka dulu, nanti kasih tahu soalnya yang harus kalian kerjakan. Buka dulu di halaman 31. Perhatikan di halaman 31, di situ ada soal cerita pengurangan. Nomor 1 bisa jadikan contoh ya. Coba kita baca sama-sama, kalian dengar di rumah. Sebuah perusahaan makanan menitipkan 1.321 susu kotak di kantin sekolah. Susu tersebut terjual sebanyak 410 kotak. Yang ditanya, berapa kotak susu yang belum terjual? Artinya di sini diminta apa? Untuk pengurangan. Sudah bisa masuk dari sini ya, perhatikan contohnya di sini. Yang pertama tadi ada 1.321 susu, kemudian susu tersebut terjual ya, terjual 410. Kita masukkan ke dalam penyelesaiannya ya. Kalian masukkan seperti ini, sekarang kita cari hasilnya. 1 dikurang 0 tetap 1. 2 dikurang 1 adalah 1. 3 dikurang 4 nggak bisa. Kita pinjam dari sebelah, berarti ini habis 0. Di sini adalah 13. 13 dikurang 4 berapa? 13 dikurang 4 adalah 9. Jadi 1.321 dikurang 410 hasilnya adalah 911. Jadi jawaban nomor 1 di halaman 31 itu, kotak susu yang belum terjual adalah sebanyak
911 kotak. Ya, paham ya? Oke, untuk soal tugas kalian, kalian buka buku kalian kembali yang buku cetak di halaman sebelumnya. Di halaman, perhatikan ya, di halaman 25. Nah, di halaman 25 di situ ada pengurangan tanpa meminjam. Tadi sudah dijelaskan ini sebagai contoh. Kalian kerjakan bagian A, B, C, D, dan E 5 saja ya. Di halaman 25 itu untuk pengurangan tanpa meminjam. Kemudian lanjut ke halaman 27. Perhatikan buku kalian di halaman 27. Pengurangan dengan teknik meminjam. Ini adalah contohnya. Kalian kerjakan bagian A, B, C, D, dan E 5 saja. Oke, selanjutnya kalian buka lagi buku kalian di halaman 28. Perhatikan di halaman 28. Kalian selesaikan bagian 2 itu ya. Untuk bagian A, B, C, D, dan E 5 saja. Oke, ini sama ya. Kemudian lanjut ke halaman 30. Halaman 30 ini menentukan bilangan yang belum diketahui. Ini contohnya ya. Ini cara mencari bilangan yang belum diketahui di pengurangan. Nah, kalian kerjakan untuk nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 saja. Tapi nomor 1 sudah Miss jawab. Kalian boleh catat ya. Selanjutnya tentang soal cerita pengurangan, yaitu di halaman 31 yang tadi. Kalian selesaikan 1 sampai 4. Nomor 1 sudah Miss jawab. Kalian masukkan di bagian penyelesaian ya. Kemudian kalian kerjakan nomor 2, 3, dan 4. Oke, paham ya? Sudah ditandai bukunya? Oke, sekarang kita tutup dulu pembahasan kita hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Miss berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat siang.